Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiyati Silmi, mahasiswa semester 4 dengan NIM 2020404008 dari Prodi Politik Islam di UIN Raden Patah, Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai makalah saya yang berjudul Konsep Kepemimpinan Menurut Islam Seperti Hakikat Islam, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Islam dan Pemerintahan yang diasuh oleh Bapak Sirajuddin Fikri, SSMHUM. Sejak kemunculan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, konsep kepemimpinan mengalami perubahan drastis dari otoriter menjadi demokratis. Pada awalnya, kondisi umat tidak diperhatikan. Kemudian, dengan munculnya konsep kepemimpinan Islam berdasarkan Al-Quran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, umat hidup dalam damai dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi kita yang beragama Islam untuk mengetahui konsep kepemimpinan dari perspektif Islam. Adapun 3 poin yang akan saya bahas dalam makalah saya ini. 1. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam ajaran Islam? 2. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam atau Al-Khilafah? 3. Apa saja kualitas seorang pemimpin yang ideal? Arti kepemimpinan dalam konsep Islam. Imamah atau kepemimpinan Islam adalah sebuah konsep yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia, mulai dari pribadi, keluarga, bahkan manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara memimpin dan dipimpin untuk pelaksanaan ajaran Islam untuk memastikan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuan. Kepemimpinan Islam merupakan bagian dari fitrah setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan Islam. Manusia dipercayakan oleh Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dalam konsep Islam, kepemimpinan sebagai konsep interaksi hubungan, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan motivasi, pengawasan, dan lain-lain. Uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan Islami adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi perilaku orang lain, dan ada upaya kolaboratif sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Konsep kepemimpinan dalam Islam, Al-Khilafah. Hukum memilih pemimpin dalam Islam adalah wajib. Kepemimpinan sering dikenal dengan kata khalifah yang berarti wakil. Mustafa Al-Maraghi mengatakan khalifah adalah wakil Tuhan di bumi. Rashid Ridal Al-Manar menyatakan bahwa khalifah adalah sosok manusia yang dilengkapi dengan kelebihan akal dan ilmu untuk mengatur istilah atau perkataan khalifah.
Istilah atau perkataan khalifah ini mulai populer digunakan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam pengertian lain, kepemimpinan juga terkandung dalam pengertian imam, yang berarti memimpin agama dan pemimpin spiritual yang diteladani dan dilaksanakan padanya. Ada juga istilah amir, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur, disebut juga dengan istilah ulil amir, yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya penguasa, pemerintah, ulama, tokoh-tokoh atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat. Istilah wali juga dikenal sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. Dalam hadis Nabi dikenal istilah ra'in, yang berarti pengurus dan pemimpin. Istilah-istilah tersebut memberikan pengertian bahwa kepemimpinan adalah kegiatan membimbing dan menunjukkan jalan menuju suatu tujuan yang diridhoi Allah. Dalam sejarah kehidupan manusia, ada banyak pengalaman kepemimpinan yang bisa dipelajari. Dalam hadis Nabi, setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan dapat dilihat dalam pengalaman sehari-hari bahwa manusia telah menjalankan unsur kepemimpinan seperti mempengaruhi, mengajak, memotivasi, dan mengkoordinasikan sesamanya. Pengalaman tersebut perlu dianalisis untuk mendapatkan pelajaran berharga dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Untuk memahami kepemimpinan secara empiris, sifat-sifat pemimpin yang ideal. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling ideal, sempurna dalam segala hal. Dia bukan hanya seorang nabi dan rasul pilihan. Dia juga kepala rumah tangga yang harmonis bagi keluarganya, sahabat yang baik bagi sesamanya, guru yang sukses bagi murid-muridnya, teladan bagi umatnya, panglima yang berwibawa bagi prajuritnya, dan pemimpin yang hebat bagi rakyatnya. Segala akhlak mulia ada padanya, agar Allah sebagai Sang Pencipta pun memujinya. Dan sesungguhnya kamu adalah akhlak yang agung. Keberhasilan sebagai seorang pemimpin didasarkan pada ciri kriteria seorang pemimpin yang ideal. 1. Takut kepada Allah. 2. Kepercayaan. 3. Sidik. 4. Fatonah. 5. Tablik. 6. Teguh. 7. Lembut. 8. Pengampunan. 9. Senang berdiskusi. 10. Tawakal. Adil. Sabar. Bertanggung jawab. Dari penjelasan yang telah saya bacakan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang dipercaya dan memiliki kualitas, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Dalam menjadi seorang pemimpin di muka bumi, manusia harus mampu menjalankan apa yang telah dimanatkan oleh Allah dan dalam setiap langkahnya.
sebagai seorang pemimpin, Allah akan memberikan peringatan kepada umat Islam untuk selalu berhati-hati dengan apa yang akan mereka lakukan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari penjelasan singkat saya tentang konsep kepemimpinan menurut Islam. Jika ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum